Damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita saat ini. Kita dalam suasana sukacita merayakan bulan Oikumene di Indonesia. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita nyanyikan pujian Kidung Keesaan nomor 4, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Amin ya amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Lukas 10 ayat 33. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kidung Keesaan 289, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram,
menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Di hadapan Tuhan Allah, marilah saudara-saudara, kita mengakui dosa kita dengan ketulusan. Kita menyadari bahwa tak ada di antara kita seorang pun yang tidak berdosa kepada Tuhan. Dan kita imani bahwa pengampunan ada di dalam Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sebagai gerejamu yang Engkau utus ke dalam dunia ini, kami mengaku dengan tulus ikhlas dan merendahkan hidup kami. Kami telah berdosa kepadamu. Kami gagal melakukan tugas panggilan-Mu. Kami tidak dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Dosa-dosa kami itu telah menghalangi kami untuk mengenali setiap karya-Mu, dan bahkan dosa-dosa itu telah menghambat kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami, sebab hanya Engkau Tuhan Allah yang Maha Pengampun, dan hanya Engkau yang berkuasa untuk membaharui hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami yang agung, yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah, bahwa barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita nyanyikan Kidung Kesahan 101, Ku diberi nyanyian baru. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku.
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita persiapkan diri, firman Tuhan akan menjadi bagian kita, mendasari ibadah kita di bulan Oikumene saat ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Kami puji muliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Sang Kepala Gereja kami. Kami ada di dunia ini sebagai gerejamu. Itu semata-mata karena Engkau yang berkehendak oleh kasih-Mu memanggil, memilih, menetapkan kami dan memberi kami kuasa serta mengutus kami ke sini. Ketika kami ada di dunia ini Tuhan, sungguh kami tahu apa yang menjadi panggilan kami, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Karena itulah, untuk mewujudkan semua tugas panggilan itu kami selalu membutuhkan Tuhan. Karena tanpa kekuatan Tuhan semuanya akan menjadi mustahil untuk kami lakukan. Firman-Mu lah yang telah menerangi hidup kami. Firman-Mu lah yang menjadi pegangan dan pedoman serta dasar kami untuk melaksanakan segala panggilan kami sebagai gereja-Mu. Itulah pula yang akan kami baca dan renungkan di peribadatan ini ya Tuhan Allah. Kami rindu, kami mau mengerti kehendak-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus urapi kami, beri kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti dengan benar dan melakukan dengan benar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini. Berkuasalah atas kami semua yang mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebagaimana menjadi bacaan bersama seluruh anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam rangka merayakan bulan Oikumene, yaitu hari berdirinya persekutuan gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikian firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Keesahan 117, Kami Mau Mendengarkan. Hati pun kami
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Oikumene yang kita rayakan saat ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia memberikan tema bersama menghadapi bencana. Saudara-saudara, ketika mendengar tema ini tentu ini bukan sesuatu yang asing bagi kita, apalagi ketika kita mau berbicara tentang bencana. Kita dirundung oleh banyak bencana beberapa tahun belakangan. Tidak sedikit orang yang mengalami dampak yang luar biasa dan memberatkan kehidupan dari berbagai bentuk bencana. Dan tidak bisa tidak, kita khususnya yang ada di Sulawesi Tengah ini mengalami hal yang sangat luar biasa sehubungan dengan apa yang disebut tadi, yaitu bencana. 28 September kita menjadi orang yang sangat kemalangan, sangat ketakutan karena luar biasa dahsyatnya bencana yang menimpa kita. Sesudah itu, saudara-saudara, kita juga berhadapan dengan bencana-bencana lain, baik bencana alam yang lain, tanah longsor, banjir bandang, di mana-mana kita mendengarnya. Ada lagi bencana non alam, dan belakangan kita berhadapan dengan bencana pandemi yang mengglobal, bahkan yang sampai saat ini masih kita hadapi. Saudara-saudara, kita tidak mau membahas tentang apa itu bencana dan kenapa bencana terjadi dan siapa yang bertanggung jawab akan atas terjadinya bencana. Saudara-saudara, kita mau berbicara tentang menghadapi bencana. Karena sudah pasti bencana itu selalu mewarnai, mengintip kehidupan kita. Terutama kita ini yang ada di Indonesia, bahkan terkhusus kita yang ada di Sulawesi Tengah, terkhusus lagi yang ada di Palu. Kita menjadi orang-orang yang dekat dengan bencana. Saudara-saudara, bencana demi bencana yang terjadi dan kita alami, itu kemudian selalu berdampak dan berdampak, kemudian dampak-dampak itu dapat saja melahirkan bencana-bencana baru. Kita ingat contoh saudara-saudara, ketika kita menghadapi bencana pada 28 September, apa yang terjadi? Bencana itu ternyata melahirkan bencana baru. Ada bencana moral, di mana penjaraan terjadi di mana-mana. Dan saudara-saudara, ada kemudian bencana sosial dalam hubungan seorang dengan yang lain. Oleh dampak yang disebabkan oleh bencana itu, tidak sedikit persekutuan berhadapan dengan gangguan, perpecahan. Bapak Ibu saudara-saudara, berdasarkan catatan Alkitab yang menjadi bacaan kita saat ini, dijelaskan bahwa ternyata pada abad-abad pertama kekristenan, bencana pun pernah terjadi. Dan kalau memang berbicara tentang bencana saudara-saudara, ini bencana dari dulu sudah terjadi dan akan terus mewarnai kehidupan orang di dunia ini. Tinggal sekarang adalah bagaimana orang menghadapinya. Maka adalah tepat ketika tema ini berbicara bersama menghadapi bencana. Di Yerusalem dan sekitarnya, dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa seorang yang bernama Agabus, seorang dari antara beberapa nabi yang datang dari Yerusalem ke Antiokhia, menjelaskan, mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Saudara-saudara, kata seluruh dunia ini oikumene maksudnya adalah dunia yang dihuni oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Dunia yang dimana orang-orang hidup bersama. Jadi maksudnya bukan seluruh dunia pada zaman itu, karena memang benar menurut catatan sejarah
yang bersumber dari luar Alkitab dijelaskan bahwa sekitar tahun 45 saudara-saudara, itu kelaparan melanda daerah Yerusalem dan sekitarnya. Bahkan tidak sedikit orang yang mati karena kelaparan itu. Kelaparan ini terjadi akibat adanya krisis alam yang luar biasa. Hasil panen tanaman itu tidak dapat menghasilkan. Saudara-saudara, Agabus yang adalah salah seorang nabi yang datang dari Yerusalem ke Antiokhia itu berjumpa dengan kelompok orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mana ketika orang-orang itu yang berkumpul dan percaya kepada Yesus itu ada di Antiokhia, mereka pertama kali menerima sebutan Kristen, Kristianos. Sebutan ini datang dari orang-orang di luar gereja yang mau menunjuk siapakah orang-orang sana yang berkumpul itu yang menyebut nama Tuhan Yesus, yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka kemudian lahirlah istilah Kristen. Saudara-saudara, kepada orang-orang Kristen inilah Agabus datang dan mengatakan bahwa akan terjadi bencana yang akan menimpa banyak orang. Bencana itu adalah kelaparan yang besar. Ini kelaparan yang besar yang dimaksud bahwa ini bukan hanya terjadi di suatu tempat atau di sekelompok orang kecil, tapi ini melanda hampir semua daerah itu. Dan oleh berita ini saudara-saudara, murid-murid Yesus ini kemudian melakukan tindakan iman. Ini yang kita mau renungkan. Ini jawaban Alkitab. Bagaimana dan dengan cara apa bersama menghadapi bencana. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada catatan yang mengatakan bahwa Agabus merupakan salah seorang murid Tuhan Yesus dari kelompok 70 murid. Dia datang memang ke Antiokhia dengan tujuan untuk berjumpa dengan orang-orang Kristen dan mengingatkan mereka bahwa kekristenan yang mereka anut adalah kekristenan yang terikat dengan kekristenan di tempat dimanapun, termasuk yang ada di daerah Yudea. Agabus datang memberitahukan itu dengan maksud bukan untuk menakut-nakuti orang Kristen, bukan untuk membuat mereka panik, dan memang orang-orang Kristen tersebut tidak panik. Mereka tetap menjadi Kristen, menjadi orang yang mengikuti Kristus dan memohon hikmat Kristus, kemudian bersama-sama untuk menggumuli apa yang terjadi itu. Dalam rasa kasih yang amat tinggi, solidaritas yang melekat dalam diri mereka. Murid-murid Yesus, orang-orang percaya di Antiokhia yang sudah disebut Kristen itu melakukan tindakan untuk menghadapi bencana secara bersama. Apa itu saudara-saudara? Yang pertama, murid-murid Yesus mengambil sikap, yaitu memutuskan. Mereka langsung memutuskan. Apa yang mereka putuskan? Mereka memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saudara-saudara, ketika sesuatu diputuskan itu berarti ada kesepakatan bersama. Dan kesepakatan itu kemudian bermuara pada satu sikap untuk dilakukan bersama. Itulah keputusan yang diambil oleh orang-orang Kristen di Antiokhia, yaitu murid-murid Yesus. Keputusan mereka adalah mengumpulkan sumbangan. Jadi mereka mengumpulkan sumbangan dengan satu kesepakatan sesuai dengan kemampuan masing-masing mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Kristen. Saudara-saudara, orang-orang Kristen ini sesungguhnya bukanlah orang-orang yang kaya raya. Mereka ada di Antiokhia, mereka ada di lingkungan masyarakat luas yang berbeda, dan mereka adalah kelompok kecil. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing, mereka bersama-sama melakukan keputusan itu. Ini yang pertama, memutuskan, yaitu mengumpulkan sumbangan. Ada aksi nyata ketika mendengar saudara-saudara bahkan orang-orang lain sedang dilanda kelaparan yang besar di daerah Yudea. Tentu juga mereka mengingat
bahwa di sana ada pelayan-pelayan Tuhan, penatua-penatua yang juga mengalami dampak dari bencana kelaparan itu, maka mereka juga, saudara-saudara, mengumpulkan sumbangan untuk para penatua yang melayani di sana. Saudara-saudara, yang kedua adalah tindakan mereka. Mereka tidak hanya mengumpulkan sumbangan, tetapi yang kedua dikatakan mereka mengirimkan bantuan tersebut. Ini sesuatu tindakan yang luar biasa, bahwa harus kita akui tidak sedikit orang yang memanfaatkan bencana di berbagai suasana. Kita mendengar di negeri ini dalam berbagai bencana malah dana bencana dikorupsi. Kita mendengar itu. Harusnya ketika dana itu diterima, harusnya dana itu, sumbangan itu harus dikirimkan kepada mereka yang menjadi korban. Apa yang dilakukan murid-murid Yesus dalam rangka bersama menghadapi bencana? Mereka mengambil aksi nyata, mereka mengumpulkan sumbangan mereka, kemudian mengirimkannya kepada saudara-saudara mereka yang mengalami kelaparan besar yang ada di Yudea. Mereka mengingat juga para penatua-penatua atau pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana, yaitu dengan mengirimkan Barnabas dan Saulus membawa bantuan itu kepada penatua-penatua, karena memang di sana pun pelayan-pelayan Tuhan itu akan mengalami dampak yang luar biasa oleh keganasan alam yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya dua tindakan yang simpel, mudah dimengerti, mudah dilakukan, ternyata dapat menjadi suatu sikap hidup beriman, berharga bagi sesama, dan memuliakan nama Tuhan Allah. Mari kita renungkan dua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Antiokhia ketika saudara-saudara mereka kelaparan di Yudea. Ketika para penatua-penatua berdampak dan kelaparan di dalam hidup mereka yang ada di daerah Yudea sekitarnya. Mereka melakukan tindakan ini, mengumpulkan sumbangan kemudian mengirimkannya, tentu ada dasarnya. Ada dasarnya, saudara-saudara. Apa itu? Dasar yang utama adalah karena mereka didorong oleh kasih Kristus yang selalu peduli, yang selalu solider dengan mereka yang menderita. Yang kedua, saudara-saudara, mereka melakukan tindakan ini dengan dasar keyakinan iman bahwa yang mereka lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan Allah. Mereka membuat berharga nama Kristen yang mereka sandang, karena di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara, nama kekristenan telah menjadi nama yang harum oleh orang-orang Kristen perdana yang ada di Antiokhia ketika mereka disebut Kristianos, pengikut-pengikut Kristus. Pengikut-pengikut Kristus adalah mereka yang hidup dalam persekutuan, hidup dalam solidaritas yang kuat dan kokoh, penuh kasih dan aksi nyata. Mereka membuat harum nama Kristen ketika mereka memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan secara bersama-sama dengan catatan sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian mereka merealisasikan itu tidak untuk kepentingan mereka, bukan untuk segala hal yang mereka pikirkan dan rencanakan dalam rangka persekutuan mereka di Antiokhia. Tidak, saudara-saudara yang dikumpulkan itu mereka kirim kepada saudara-saudara yang ada di Yudea. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Alkitab hari ini mencatat tentang bencana kelaparan yang besar, maka sesungguhnya ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ada begitu banyak
bencana yang sedang akan kita hadapi di kehidupan ini bukan hanya menyangkut urusan perut saja. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika bencana kelaparan yang besar terjadi, persoalan bukan hanya mengenai perut, tetapi di sana juga ada ancaman sosial. Orang pasti akan hidup menerapkan hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang akan menang. Bapak Ibu saudara-saudara, kelaparan dapat mengakibatkan orang menjadi kehilangan pikiran yang jernih. Kelaparan bisa membuat orang akan kehilangan imannya. Kelaparan akan kasih, kelaparan akan pendidikan, kelaparan akan kebebasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bencana yang harus dihadapi oleh kita bersama. Sebagai persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang telah berikrar sejak 25 Mei 1950 di negeri ini, gereja ini persekutuan ini mau mewujudkan gereja Kristen yang esa di negeri ini. Kekristenan akan disebut esa ketika dia bersama-sama menghadapi segala perkara, termasuk bersama-sama menghadapi bencana. Kebersamaan itu akan mewujud dalam tindakan, yaitu memberi diri. Tindakan pengorbanan supaya orang-orang lain merasakan kasih Tuhan Allah yang sempurna. Saudara-saudara, seseorang hanya dapat menjadi penolong bagi sesamanya, menjadi orang yang membebaskan sesamanya ketika dia telah terbebas dan tertolong. Karena itu mari kita bebaskan hidup kita dari segala tekanan hidup, dari segala kepentingan pribadi, dari segala egoisme diri, supaya kita mampu menjadi gereja yang sungguh-sungguh bersaksi melalui tindakan nyata. Gereja hanya akan disebut gereja ketika dia bersama-sama sesamanya yang percaya kepada Tuhan bertindak mengaplikasikan kasih Tuhannya. Selamat menikmati keesaan di dalam kebersamaan, menghadapi segala karya termasuk bencana di hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, oleh pengutusan-Mu atas kami, gereja-Mu di tengah dunia ini, kami sadar bahwa sesungguhnya kebersamaan di dalam iman yang sama oleh dasar kasih sungguh menjadi kekuatan kami dalam menghadapi segala perkara termasuk bencana di hidup ini. Kami boleh bercermin dari firman-Mu saat ini ketika kami dalam suasana sukacita merayakan bulan Oikumene, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa sebagai gereja-Mu Engkau telah mengikat kami di dalam kesatuan iman. Darah dan tubuh Kristus menjadi darah yang mengalir di hidup kami, demikian juga tubuh Kristus mendiami kami, semua orang-orang yang percaya kepadamu. Kami mengenal identitas kami yang disebut dengan Kristen. Kami mengaminkan itu Tuhan, bahwa kami adalah pengikut Kristus. Kami adalah orang-orang yang meneladani Kristus dalam segala hal di kehidupan ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tahu dengan bersama menghadapi segala bencana, kami akan kuat. Bahkan Tuhan akan diagungkan. Dan kami percaya Tuhan disenangkan. Ya Allah Bapa di sorga, kami memohon Engkau tetap memampukan kami dengan hikmat-Mu di dalam segala aktivitas yang nyata bersandar pada kekuatan Allah. Kami menghadapi segala bentuk bencana di kehidupan ini. Sebab kami sadar hidup yang kami jalani diwarnai oleh banyak ancaman, bahaya, bencana.
Tapi kami percaya Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup ini mudah, tetapi Tuhan menjanjikan Tuhan menyertai kami. Dan ketika Tuhan beserta kami, tidak ada yang mustahil untuk kami hadapi, untuk terjadi dan kami alami di hidup ini. Berkati Tuhan gereja-Mu di Indonesia. Berkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, majelis pekerja hariannya, bahkan semua anggota-anggota gereja, supaya kami sungguh-sungguh kemudian bertekad untuk secara bersama-sama menghadapi bencana dalam bingkai solidaritas iman yang mewujud dalam kasih melalui tindakan yang nyata. Kami saling menolong, membantu sesama kami yang membutuhkannya. Ajarlah kami terus untuk melakukannya dengan satu motivasi iman, sehingga di sana kami jauh dari segala hal yang bertentangan dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Allah, di hari Minggu saat ini kami boleh bersyukur bersama dalam persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan berkati persekutuan ini agar terus boleh hidup dalam kebersamaan dan secara bersama-sama menghadapi kehidupan ini, termasuk menghadapi ancaman, menghadapi bencana, supaya kekuatan kami nyata. Dan itu semua kami lakukan hanya mengandalkan kuasa kasih Tuhan semata-mata. Ya Bapa di sorga, berkatilah semua anggota jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi dan tiap rumah tangga, supaya kami kuat menghadapi segala bentuk dampak dari bencana-bencana yang terjadi di kehidupan ini. Termasuk saat ini ketika kami sedang berhadapan dengan pandemi, dampak yang diakibatkannya pun membuat kami sering ketakutan dan dilanda kekhawatiran. Ingatkan kami supaya dengan bersama-sama dengan hikmat kami menghadapinya, sehingga kami pun terus boleh membuktikan janji firman-Mu yang luar biasa. Berkati mereka yang menikmati ketambahan usia, sembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, hiburkanlah mereka yang berduka Tuhan, dan tetapkanlah iman mereka yang bimbang. Terus ingatkan mereka untuk menaruh pengharapan iman mereka bagi mereka yang berencana. Pelihara dan sempurnakan, berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang dilakukan jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi seluruh program pelayanan kami dalam persekutuan jemaat. Kami mau menghadapinya pula dengan bersama-sama di dalam Tuhan. Berkati panitia pembangunan gedung gereja ini yang akan melanjutkan lagi pembangunan gedung gereja ini, supaya kami boleh pula bersama-sama menghadapi tantangan ini, kami boleh menghadapi peluang ini, kami boleh melakukan bersama-sama persembahan ini bagi Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mohon Engkau memberkati setiap rencana pelayanan kami di minggu berjalan. Tuhan berkati kami pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus PLK, semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam bidang-bidang pelayanan. Terpujilah kekal Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi dampak bencana, yang sedang menderita, yang sedang menjadi korban. Tuhan akan menghibur mereka dan terus membekali kami dan melengkapi kami dengan berkat-berkat-Mu, kasih-Mu, supaya kami pun boleh menjadi orang-orang yang bersama-sama menghadapi bencana dengan mereka yang sedang mengalaminya. Ya Tuhan Allah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang yang percaya yang ada di segala tempat dan zaman. Marilah kita ikrarkan pengakuan gereja. Kita menyanyikan pujian Kidung Keesahan 361, Aku percaya Allah yang kekal.
sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan pemazmur dalam Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kidung Kesahan 388. Ya Tuhanku yang di sorga. Ya Tuhanku yang di surga, ku naikkan syukur bagimu. Ya Tuhanku yang di surga, ku naikkan syukur bagimu. Berkat rahmat-Mu dan pertolongan-Mu, berkat rahmat-Mu dan pertolongan-Mu, berpuluh-puluh ribu jumlahnya, tak dapat ku menghitungnya. Kau Maha Agung dan Kudus, besar kasih-Mu bagiku. Kau Maha Agung dan Kudus, besar kasih-Mu bagiku. Tak cukup kata lukiskan karya-Mu, tak cukup kata lukiskan karya-Mu, berpuluh ribu jumlahnya, tak dapat ku menghitungnya. Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan kepada Tuhan Allah. Mari kita berdoa.
Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu demi keadilan, berbelas kasih dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu dalam sukacita, tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kidung Kesan 596. Satukanlah kami, ya Tuhan. Satukanlah kami Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan, bimbing langkah kami, langkah yang benar, taburkanlah damai yang menyatukan. Tiada kuasa kami Tuhan hadapi semua godaan. Ulurkan tangan-Mu di perjalanan, agar jangan ragu di persimpangan. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Demikianlah ibadah kita dalam rangka ibadah minggu yang dirangkaikan dengan hari atau bulan Okumene, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kami menyampaikan, selamat hari Minggu, selalulah bersama, karena dengan bersama kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus
bekerja dengan tekun, itulah